Pernah kebayang nggak sih? Ada hewan yang bisa hidup lagi setelah mati? Kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah. Tapi ternyata ada loh di dunia nyata. Siapakah dia? Yuk, kita bahas tuntas. Halo guys, balik lagi di channel kesayangan kalian. Kali ini kita bakal ngobrolin soal makhluk super unik yang bikin para ilmuwan geleng-geleng kepala. Ubur-ubur Turritopsis dohrnii, atau yang lebih dikenal sebagai ubur-ubur abadi. Kenapa abadi? Nah, itu dia yang bikin penasaran. Jadi, ubur-ubur ini punya kemampuan luar biasa yang disebut transdifferentiation. Bayangin aja, setelah mencapai usia dewasa dan merasa terancam, terluka, atau kelaparan, dia bisa kembali ke fase polip alias fase anak-anaknya. Proses ini mirip kayak metamorfosis kupu-kupu, tapi bedanya, si ubur-ubur ini balik lagi ke fase awal kehidupan. Gokil, kan? Proses ini memungkinkan mereka untuk menghindari kematian alami dan secara teoritis hidup selamanya. Tapi, perlu diingat ya, mereka tetap bisa mati kalau dimakan predator atau terkena penyakit. Jadi, abadi di sini lebih mengacu pada kemampuannya untuk kembali ke fase awal. Bukan berarti mereka kebal terhadap segala macam bahaya. Penemuan ubur-ubur abadi ini tentu aja bikin para ilmuwan semangat 45 buat meneliti lebih lanjut. Mereka pengen banget memahami mekanisme transdifferentiation ini. Siapa tahu aja bisa diaplikasikan ke manusia. Kebayang nggak sih kalau suatu saat nanti manusia bisa meregenerasi organ tubuh yang rusak? Tentunya masih jauh dari kenyataan. Tapi, siapa tahu kan? Nah, proses transdifferentiation ini tuh kompleks banget guys. Secara sederhananya, sel-sel ubur-ubur ini bisa berubah pikiran dan kembali ke bentuk asalnya. Bayangin aja, kayak kita punya tombol reset di tubuh yang bisa dipencet kapan aja kita mau. Tapi, tentu aja, mekanisme biologisnya jauh lebih rumit dari itu. Para ilmuwan masih terus meneliti faktor-faktor apa aja yang memicu proses ini. Gen-gen apa yang terlibat? Dan bagaimana cara sel-sel ini bisa mengingat bentuk asalnya? Salah satu penelitian yang menarik adalah soal protein khusus yang ditemukan pada ubur-ubur ini. Protein ini diduga berperan penting dalam mengatur proses transdifferentiation. Selain itu, lingkungan juga berpengaruh loh. Ubur-ubur yang hidup di lingkungan yang stabil dan punya cukup makanan cenderung lebih jarang melakukan transdifferentiation. Sebaliknya, kalau mereka merasa tertekan atau kelaparan, mereka akan lebih sering kembali ke fase polip untuk bertahan hidup. Jadi, bisa dibilang, transdifferentiation ini adalah mekanisme pertahanan diri yang luar biasa dari ubur-ubur abadi. Kemampuan ini juga bergantung pada jenis sel yang dimiliki oleh ubur-ubur tersebut. Sel-sel ubur-ubur memiliki tingkat plastisitas yang tinggi, yang berarti mereka lebih mudah berubah dan beradaptasi dengan lingkungan. Plastisitas sel ini memungkinkan mereka untuk kembali ke fase polip dan memulai siklus hidup baru. Tapi, guys, ada satu hal yang penting untuk diingat. Ubur-ubur abadi ini bukan satu-satunya hewan yang punya kemampuan regenerasi. Ada banyak hewan lain di dunia ini yang juga punya kemampuan unik untuk memperbaiki diri sendiri. Contohnya, bintang laut bisa menumbuhkan kembali lengannya yang putus. Salamander bisa meregenerasi anggota tubuhnya yang hilang, dan cacing pipih bisa membelah diri dan menjadi dua individu yang utuh. Nah, kemampuan regenerasi ini juga menjadi fokus penelitian para ilmuwan. Mereka pengen banget memahami bagaimana hewan-hewan ini bisa memperbaiki diri sendiri. Siapa tahu aja bisa diaplikasikan ke manusia. Tapi, perlu diingat ya, kemampuan regenerasi manusia itu terbatas. Kita cuma bisa menyembuhkan luka ringan, memulihkan tulang yang patah, atau menumbuhkan kembali sebagian kecil hati. Kita belum bisa meregenerasi organ tubuh yang rusak atau hilang sepenuhnya. Jadi, meskipun ubur-ubur abadi dan hewan-hewan regeneratif lainnya menginspirasi kita, masih banyak tantangan yang harus diatasi sebelum kita bisa memiliki kemampuan yang sama. Penelitian tentang regenerasi ini juga melibatkan berbagai bidang ilmu, mulai dari biologi molekuler, genetika, hingga rekayasa jaringan. Para ilmuwan bekerja sama untuk mengungkap rahasia regenerasi dan mencari cara untuk menerapkannya dalam pengobatan. Penemuan ubur-ubur abadi ini punya dampak yang besar bagi dunia ilmu pengetahuan. Selain menginspirasi penelitian tentang regenerasi, penemuan ini juga membuka wawasan baru tentang kehidupan di laut. Ubur-ubur abadi ini ternyata cukup umum, ditemukan di perairan tropis
dan subtropis di seluruh dunia. Mereka biasanya hidup di koloni-koloni kecil yang menempel pada bebatuan atau tanaman air. Ukurannya juga kecil banget, cuma sekitar 4-5 mm. Jadi, nggak heran kalau mereka jarang diperhatikan. Tapi, meskipun kecil, peran mereka dalam ekosistem laut cukup penting. Mereka menjadi makanan bagi hewan-hewan lain, seperti ikan dan penyu. Selain itu, mereka juga membantu membersihkan perairan dengan memakan plankton dan detritus. Sayangnya, populasi ubur-ubur abadi ini terancam oleh perubahan iklim dan polusi laut. Peningkatan suhu air dan polusi bisa merusak habitat mereka dan mengganggu kemampuan mereka untuk bereproduksi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kelestarian lingkungan laut agar ubur-ubur abadi dan hewan-hewan laut lainnya bisa terus hidup dan berkembang biak. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan mengurangi penggunaan plastik dan membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, kita juga bisa mendukung program-program konservasi laut yang bertujuan untuk melindungi habitat dan populasi hewan-hewan laut. Jadi, kesimpulannya guys, ubur-ubur Turritopsis dohrnii ini emang makhluk yang luar biasa. Kemampuan mereka untuk kembali ke fase anak-anak setelah dewasa bikin kita takjub dan penasaran. Meskipun kita belum bisa meniru kemampuan mereka sepenuhnya, penelitian tentang ubur-ubur abadi ini membuka jalan bagi penemuan-penemuan baru di bidang regenerasi dan pengobatan. Selain itu, penemuan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan laut agar hewan-hewan unik seperti ubur-ubur abadi ini bisa terus hidup dan berkembang biak. Bayangkan, kalau kita bisa menguasai teknologi regenerasi dari mereka, mungkin di masa depan manusia bisa terbebas dari penyakit dan kematian. Tapi, tentu aja, kita harus tetap bijak dan bertanggung jawab dalam mengembangkan teknologi ini. Jangan sampai teknologi ini malah disalahgunakan dan membahayakan kehidupan manusia dan lingkungan. Oke guys, segitu dulu pembahasan kita kali ini tentang ubur-ubur abadi. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian ya. Gimana? Seru kan pembahasan kita kali ini? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini ya. Share juga ke teman-teman kalian, biar mereka juga tahu tentang ubur-ubur abadi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!